Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang dirahmati Allah, Ustaz Andi Darussalam. Gimana kabar Ustaz? Sehat? Alhamdulillah Alhamdulillah, sehat. amin. Para jamaah yang hadir pada kesempatan sore hari ini, baik di radio, live secara YouTube ataupun yang ada di rumah. Yang pertama dan yang utama, mari kita senantiasa mengucapkan puji syukur atas Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya, terutama nikmat iman, Islam, kesehatan dan kesempatan. Sehingga kita pada sore hari ini kita masih diizinkan untuk bermujaah, bersilaturahim bersama guru kita, kiai kita yang jauh-jauh dari Sulawesi Selatan ya, yang hadir pada tamu Ramadan 1444 Hijriah, terutama di area Lowland ini. Yang kedua, salam serta salam semoga tetap tercurahkan dengan Rasulullah Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. yang insya Allah besok pada yaumul qiyamah kita harapkan syafaatnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, baik yang ada di studio maupun yang ada di rumah, alhamdulillah kita tidak terasa sudah menginjak Ramadan yang ke-16 ini malam ya. Malam 17 tadi atau Ya. 16 Malam 16 ini malam malam ya. 16 15 malam 16 nih. Alhamdulillah Tuhan alamin, tidak terasa, mudah-mudahan rangkaian ibadah kita dari satu Ramadan, dari pagi hari, siang, sore hingga sampai hari ini, mudah-mudahan Allah menerima amal kebaikan kita yang hadir pada saat ini maupun yang ada di rumah. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya reminder kembali ustadz tamu kita, saya sampaikan beliau adalah Dr. Andi Darussalam Tajang, Master Agama, yang beliau sehari-hari berperan sebagai dosen di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Sulawesi Selatan. Beliau alhamdulillah sudah berkenan hadir. Beberapa tahun yang lalu beliau juga hadir dan alhamdulillah kita lebih dekat hadir. Namun pada kesempatan Ramadan tahun ini belum bisa ziarah silaturahim ke area Highland karena terkendala sesuatu hal, terutama kemarin adalah miskomunikasi terkait vaksin ya. Mudah-mudahan untuk tahun depan kita berharap bisa hadir kembali dan bisa rawuh, bisa memberikan tausiah-tausiah ilmu yang segar buat kita semua, baik yang ada di Masjid Baitur Rahim Kuala Kencana ini maupun di masjid-masjid yang lain. Dan pada kesempatan sore hari ini mari kita niatkan untuk thalabul ilmi, kita buka bersama hati kita, pikiran kita untuk menerima ilmu yang insya Allah menjadi bekal pengetahuan kita, baik nanti untuk hablum minallah maupun hablum minanas. Dan pada sore hari ini kita akan mengambil tema yaitu yakin, ainul yakin, hakul yakin tadi ya. Nah kalau kita juga masih awam nih, apa itu hakul yakin? Kalau hakul yakin itu kalau tidak salah tataran yang tertinggi derajat untuk sebuah amaliyah, pemahaman, kemudian merasakan apa yang kita lakukan betul-betul sudah merasakan betul bahwa apa yang kita amalkan, meresapi, menjalankan sehingga betul-betul menikmati, mungkin seperti itu. Nah nanti lebih jauh lagi seperti apa itu baru gambaran dari saya. Nanti Ustadz Dr. Andi Darussalam insya Allah akan menjabarkan apa itu yakin, ainul yakin, dan hakul yakin. Dan untuk itu mari kita buka majelis alim posket pada sore ini dengan ridhoillah wa bisyafaati Rasulullah SAW. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabbah wa bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyyi rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin amin ya rabbal alamin. Dan waktu saya sepenuhnya saya berikan pada Ustadz. Silakan Ustadz, untuk kami akan
mendengarkan dengan seksama. Mudah-mudahan apa yang disampaikan betul-betul bermanfaat dan bisa meningkatkan kualitas keimanan kami. Kepada Ustadz Andi Darussalam, teman-teman dipersilakan. Baik. Alhamdulillah. Makasih kepada moderator yang telah mengantar kita untuk masuk ke pembahasan tentang hakikat iman atau mungkin tingkatan-tingkatan iman. Artinya iman ini bertingkat-tingkat. Tapi sebelumnya mari kita masuk lebih awal bahwa nikmat yang paling tinggi ini adalah nikmat iman. Toh kalau kita hidup di dunia ini kaya raya, tinggi pangkat, tapi tidak punya iman, itu kita tidak ada nilai di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kalau kita punya iman, sekalipun hidup di bawah garis kemiskinan, bahkan tidak seorang pun mungkin yang mengenal kita, tapi iman ini ada di dalam diri kita, maka kita sebenarnya terkenal di langit. Nah, sekalipun kita tidak dikenal di bumi ini. Maka begitu pentingnya yang namanya nikmat iman ini. Dan bahkan iman ini, keyakinan kepada Allah ini itu tidak main-main. Nabi SAW itu butuh waktu hampir periode Mekah 13 tahun lamanya, itu senantiasa membicarakan dan memantapkan keimanan para sahabat, sehingga derajat iman para sahabat itu sampai kepada derajat hakul yakin yang tidak ada keraguan. Bahkan dikatakan seandainya surga itu nampak di hadapannya, maka tidak lagi menambah keimanannya. Ataupun neraka diperlihatkan di hadapannya, itu pun juga tidak akan menambah keimanannya. Begitu sempurnanya. Dan kalau iman ini sudah kuat, maka tidak ada, semua perintah-perintah Allah itu mudah untuk diamalkan, dan semua larangan Allah ini mudah untuk ditinggalkan. Cuma memang dalam literatur keimanan kita itu ada yang disebut dengan ilmu yakin, ada juga yang dikenal dengan ainul yakin, kemudian puncaknya itu disebut dengan hakul yakin. Kalau para sahabat ini sudah sampai ke sini posisinya, sudah sampai kepada derajat hakul yakin, suatu keyakinan terhadap Allah yang tidak ada sedikit pun keraguan. Inilah yang disebut. Dan memang kalau kita katakan yakin, sebenarnya itu tidak ada ragu. Kalau masih ragu, itu belum yakin namanya. Baru percaya itu. Jadi percaya. Jadi puncak kepercayaan itu, itulah keyakinan. Keyakinan. Artinya kepercayaan yang tidak ada sedikit pun keraguan. Sekalipun dalam kajian-kajian di kampus atau di majelis-majelis, itu dikatakan bahwa iman itu paling sedikit memiliki 3 ini. Ilmu yakin, hakul yakin, ainul yakin, kemudian hakul yakin. Jadi ilmu yakin ini adalah suatu keyakinan yang kita dapatkan itu berdasarkan analisa ilmiah. Jadi berdasarkan analisa ilmiah kita yakin bahwa sesuatu itu benar. Kemudian yang kedua ada yang disebut dengan ainul yakin, suatu keyakinan yang kita dapatkan berdasarkan pencapaian panca indera, terutama indera penglihatan, sehingga dikatakan sebagai ainul yakin. Tapi puncaknya sebenarnya itu adalah hakul yakin, di mana keyakinan itu tidak ada sedikit pun keraguan di dalamnya. Dan inilah yang kita mau semuanya. Dan untuk mencapai ini, keyakinan ini harus dibicarakan setiap hari. Bicara tentang kehebatan Allah, bicara tentang kekuasaan Allah. Taruhlah sederhana kita lihat daun-daun yang ada di sekitar kita. Kemudian kita yakin ini bahwa daun ini enggak ada yang sama.
Semenjak Allah menciptakan dunia sampai nanti Allah hancurkan alam ini, tidak ada daun yang sama. Mungkin pohonnya sama, mungkin beda cabang. Cabang sama, beda ranting. Kemudian beda ranting mungkin tempat daunnya itu berbeda. Jadi tidak ada yang sama. Bahkan kalau sama-sama lagi tempatnya, pasti waktu munculnya berbeda. Jadi semua daun yang ada di dunia ini yang kita tidak mampu untuk menghitungnya, itu tidak ada yang sama. Jadi begitu hebatnya Allah Subhanahu wa taala, ini harus kita yakini. Kan termasuk ada namanya sidik jari. Sidik jari ini kan cuma di ujung-ujung ini saja ini. Nah, penduduk dunia ini 7 miliar sekarang nggak ada yang sama sidik jarinya. Dan bahkan saya yakin bahwa semua manusia semenjak Nabi Adam sampai nanti manusia terakhir, saya yakin tidak ada samaan sidik jarinya. Padahal sidik jari ini kan di sini semua. Begitu hebatnya Allah Subhanahu wa taala. Yang seperti inilah selalu dibicarakan, selalu didiskusikan, sehingga masuklah keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, mari kita lihat lebih jauh. Jadi ilmu yakin itu seperti ini contohnya lah. Kalau ada polisi yang datang, dia dengan uniform polisi, penampilan pakaiannya sudah polisi. Kemudian di pinggangnya ada pistol. Kemudian dia katakan, "Bapak-bapak, yakin nggak saya bisa menembak?" Menurut analisa ilmiah kita, polisi itu memang dididik untuk menembak. Apalagi dia sudah pakaian polisi. Di samping itu sudah ada pistolnya. Bapak bisalah. Karena berdasarkan analisa ilmiah, Bapak dididik, kemudian sudah jadi polisi, dan sudah ada pistol. Bapak bisa menembak. Inilah yang disebut dengan ilmu yakin, suatu keyakinan yang berdasarkan analisa-analisa ilmiah. Kemudian yang kedua, ada yang namanya ainul yakin. Suatu keyakinan yang kita dapatkan dari pengalaman panca indera, terutama indera penglihatan, sehingga dikatakan sebagai ainul yakin. Contohnya seperti ini. Tadi polisi itu dia katakan, "Bapak sudah yakin bahwa saya bisa menembak." Sekarang untuk membuktikan, ini kira-kira ada 20 meter lah. 20 meter, ini baterai kususung kira-kira jaraknya 1 meter. Kemudian diambil pistolnya Pak, dia tembak 5 kali, jatuh semuanya. Dan ini pun juga perlu dipahami bahwa keyakinan dengan kalimat la ilaha illallah itu, kalau dia keluar dari sumbernya Pak, akan gemetar orang yang dengar itu. Contohnya gini, ini peluru. Kalau ada di depan kita ambil, kita lempar kepada orang, itu tidak ada kekuatannya apa-apa. Paling-paling bisa mencederai saja. Tapi kalau peluru ini dikasih masuk ke tempatnya, kemudian dari situ ditembakkan, jangankan kepala bisa tembus Pak, tembok bisa tembus. Inilah kalau kalimat kalimat iman itu keluar dari hati. Inilah yang dikatakan oleh Allah itu wajilat qulubuhum, gemetar itu hati itu ya. Dan itu peristiwa pernah terjadi ketika Nabi duduk lagi tidur di bawah pohon korma, kemudian ada orang yang ambil pedangnya Nabi, kemudian dia ancam, "Siapa yang ingin menolong kamu kalau saya sekarang mau bunuh?" Karena itu kalimat la ilaha illallah itu bukan keluar dari mulut, bukan keluar dari hati. Nah, ini katakan Allah. Begitu katakan Allah, gemetar itu orang. Sampai jatuh itu pedang, kemudian diambil oleh Nabi. Sekarang pedang ini berada di tangan saya. Kira-kira siapa yang akan menolong kamu? Dia katakan, "Tidak. Kalau engkau maafkan, saya bisa bebas." Nabi katakan, "Kalau begitu, silakan Anda bebas." Itu akhlaknya Nabi. Jelas-jelas sudah mau dibunuh, dia maafkan orang. Luar biasa. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para pemirsa yang saya muliakan. Jadi
ainul yakin ini keyakinan yang bersumber dari pengalaman, terutama pengalaman panca indera. Jadi ditembak 5 kali, jatuh semuanya. Tapi ini belum, yang namanya hakul yakin itu bukan lagi kepada orang, tetapi kepada diri kita. Artinya sesuatu itu kalau ada informasinya dari Al-Quran atau hadis, apa kita lakukan atau tidak? Kalau kita lakukan, itu berarti kita sudah hakul yakin. Tapi kalau masih ragu-ragu itu, karena kalau analisa ilmiah itu kadang-kadang masih ragu orang. Begitupun juga pengalaman yang kita rasakan, jangan sampai cuma satu ini kejadian ini. Nah, orang kalau hakul yakin itu tidak ada lagi pertimbangan ilmiah, tidak ada lagi berdasarkan pengalaman, tetapi langsung hakul yakin bahwa apapun yang keluar dari mulut Rasul misalnya, itu adalah pasti kebenaran. Inilah yang disebut dengan hakul yakin, suatu keyakinan yang tidak ada keraguan. Jadi untuk membuktikan ini, dia bilang gini, tadi kan 20 meter, saya tembak 5 kali kan jatuh. Sekarang supaya saya mau tes Anda yakin nggak atau tidak, ini baterai nggak usah 20 meter, ku berdiri 2 meter saja. Simpan di atas kepala kamu, saya akan tembak. Kira-kira bagaimana reaksi kita? Kita mengatakan tembak saja, Pak. Karena saya sudah yakin Bapak bisa. Karena dari segi ilmu pengetahuan, saya yakin dengan mata kepala 20 meter jatuh, kalau 2 meter tembak saja. Ini yang disebut dengan hakul yakin. Suatu keyakinan yang tidak ada keraguan. Tapi kalau dia bilang, jangan Pak, nanti kepala saya yang pecah. Ini bukan berarti, bukan hakul yakin. Ini masih ragu ini. Beginilah keyakinan umat sekarang terhadap agama kita. Jelas ayatnya dari Allah, jelas hadisnya dari Nabi. Kenapa dia tidak lakukan? Berarti dia tidak hakul yakin. Orang yang hakul yakin itu tidak ada keraguan sedikit. Pasti dia akan melakukannya itu. Nah, untuk melihat jejak-jejak keyakinan ini, sebenarnya banyak cerita-cerita di seputar kita tentang hakul yakin ini. Saya pernah dulu mati belajar diceritakan, ada santri mengaji, tapi antara rumahnya itu ada sungai. Nah, ini guru ngajinya selalu mengatakan, pokoknya apapun yang terjadi anak-anakku sekalian, kau baca bismillah, kau doa kepada Allah, apa yang kau minta Allah akan kasih. Dia pegang kuat-kuat itu, setiap saat dia kasih pengajian. Pokoknya baca bismillah, kemudian doa kepada Allah, apa yang kau minta Allah akan kasih. Suatu saat anak ini, dia pulang dari mengaji di gurunya itu. Datang banjir. Hujan, datang banjir. Ini pun juga untuk menumbuhkan keyakinan itu kita harus lihat ini bahwa hujan ini kan begitu sayangnya Allah kepada kita. Itu kan air hujan yang ada di awan itu mungkin beribu-ribu tong itu beratnya itu. Kalau Allah jatuhkan satu kali saja, habis timika ini, habis. Tapi Allah kasih turun setetes demi setetes. Dan ketika air ini masih berada di atas, yang demikian beribu-ribu tong, siapa yang tahan itu tidak jatuh-jatuh itu. Jadi ada kekuatan dahsyat, dan inilah yang disebut dengan kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi anak ini banjir, pulang ke rumah. Gimana caranya ini? Lagi banjir ini. Oh, dia ingat pesannya gurunya. Pokoknya kau baca bismillah, kemudian doa, Allah akan mengabulkan doa kamu. Wah, kemudian dia baca bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, saya mau menyeberang ke sungai ini. Kasihlah saya kekuatan untuk bisa jalan di atas air. Begitu habis doa, dia langsung dengan hakul yakin, karena selalu dibilang sama dia bahwa kalau kau baca bismillah dan kau doa hakul yakin, insya Allah Allah akan kasih tolong. Begitu habis baca, jalan di atas air. Dia sendiri heran. Wah, tapi karena dia sudah
dapatkan itu timbul keyakinan, oh pokoknya kalau banjir saya akan baca ini. Sehingga apapun yang terjadi dalam hidupnya itu tidak pernah lagi ada keraguan. Begitu yakinnya kepada bismillah saja ini yang diajarkan oleh gurunya. Ini yang disebut dengan hakul yakin. Nah, suatu ketika ini gurunya ini biasanya kan kalau hataman Quran itu habis hataman Quran, maka adik-adik itu dipanggil untuk taruhlah syukuran lah begitu selamat datang. Nah, dipanggillah teman-temannya, dipanggil juga gurunya, panggil gurunya. Yang hebatnya itu pas sampai dekat pinggir sungai hujan lebat. Akhirnya berteduh. Padahal di hulu sana memang sudah dari tadi hujan. Maka datang banjir luar biasa. Ini anak-anak, Allahu Akbar. Langsung, Pak, saudara-saudaraku ayo kita nyebrang. Bilang gimana caranya nyebrang? Ini nggak ada perahu, nggak ada apa-apa, nggak ada jembatan. Gimana caranya nyebrang? Tapi bilang sini saja ikut. Dia baca bismillah dengan keyakinan itu, jalan di atas air. Gurunya berteriak, kenapa kau bisa jalan di atas air? Dia bilang, Pak Guru kan yang ngajar sama saya. Bahwa kalau kau baca bismillah dengan penuh keyakinan, apa yang kau minta Allah akan kasih. Dan saya sudah biasa ini. Jalan di atas air karena saya minta. Ayo nyebrang. Tapi bilang gurunya nggak bisa saya. Jadi belum sampai derajat hakul yakin. Belum. Jadi itu hanya semacam otak saja, itu semacam ilmu lah begitu. Jadi inilah yang terjadi ini. Jadi banyak orang yang mungkin kan kalau di pelajaran itu ada yang disebut dengan tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, tauhid asmaus sifat. Itu hanya ilmu itu. Tapi untuk yakin itu bukan di situ, terjun ke lapangan. Kalau orang tidak terjun ke lapangan itu enggak mungkin itu. Jadi Bapak dan Saudaraku yang mulia, inilah apa namanya yang disebut dengan hakul yakin. Dan para sahabat itu Abu Bakar, Umar, Ali itu sampai kepada keyakinan seperti ini. Saya tambah satu kisah yang bersumber dari Ali. Itu yang membuktikan bahwa mereka luar biasa hakul yakin. Waktu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu mau hijrah, ini rumahnya Nabi ini kan dikepung. Akan dibunuh Nabi dengan 70 algojo. Ada hadis yang mengatakan 100. Diambil dari setiap suku. Supaya kalau Nabi Muhammad ini dibunuh bersama-sama, mereka tidak bisa menuntut balas. Nah, dalam keadaan yang genting itu, maka Rasulullah panggil Ali, kau datang ke sini. Malam ini saya diperintahkan oleh Allah untuk hijrah ke Madinah bersama Abu Bakar. Sekarang kau tidur di tempat tidur saya. Sehingga kalau dia lihat bahwa kau masih tidur di situ, saya bisa leluasa meninggalkan ini. Dan dia cerita, datanglah Ali, kemudian dikatakan kau tidur di sini pakai selimut saya. Tapi sebelum itu Nabi bilang, Ali besok itu barang-barang ada di ruangan di sekitar situ. Itu ada namanya itu. Pokoknya itu barang kau kembalikan kepada yang punya. Setelah itu kau juga hijrah ke Madinah. Begitu Nabi mengatakan kau juga hijrah ke Madinah, langsung Ali yakin. Oh kalau begitu tidak mati saya hari ini. Karena Nabi bilang kau juga hijrah. Kalau saya harus hijrah juga berarti tidak mungkin saya hijrah kalau saya mati. Berarti tidak terjadi apa-apa. Akhirnya pendek kata jam 2 malam diserbu. Dan sudah penang terhunus ini semuanya. Jadi pimpinan rombongan itu buka untuk ditusuk. Kemudian begitu dibuka dilihat wajahnya bukan Muhammad. Ini Ali, tunggu dulu. Kalau ini kita bunuh, masalah besar yang kita hadapi. Karena yang namanya Abu Talib itu tokoh yang paling disegani. Jangankan orangnya datang, namanya saja disebut itu orang sudah ketakutan. Kalau apalagi kalau anaknya dibunuh, masalah besar yang kita hadapi. Begini saja, karena ini kan tujuan kita bukan Ali, tujuan kita adalah untuk membunuh Muhammad. Mari kita berpencar, cari Muhammad, mari kita tinggalkan Ali. Yang hebatnya itu, orang ribut, Ali tidak bergeming Pak.
Ahli di situ saja tidak bangun, dia merasa nikmat. Padahal luar biasa, orang bisa kita bayangkan kalau 70 orang di situ ribut itu, ahli nikmat tidurnya. Tidak terpengaruh apapun. Tidak terpengaruh apapun. Enak sekali tidurnya. Yakin betul keselamatannya. Nyenyak tidurnya. Karena dia yakin nyenyak tidur itu karena dia sudah yakin tidak ada apa-apa toh. Suatu saat ketika beliau menjadi khalifah ditanya, kapan khalifah menikmati tidur? Enaknya tidur. Dia bilang tidak ada tidur yang paling indah yang saya nikmati kecuali ketika saya menggantikan Nabi pada malam hijrah ketika Nabi mau dibunuh. Itulah Pak puncak keyakinan itu. Kira-kira kalau kita ini ada orang yang mau dibunuh, kemudian dia bilang gantikan di situ, kira-kira masih bisa kita tidur? Saya yakin nggak bisa lagi tidur kita, Pak. Nah, itulah yang disebut dengan hakul yakin. Mestinya seperti inilah kita yakin dengan Al-Quran, bahwa itu dari Allah. Sedangkan perkataan Nabi saja, bahwa besok kau hijrah, langsung yakin, maka alangkah indahnya ahli menghadapi situasi yang genting itu. Inilah yang kita harap dalam bagaimana kita melaksanakan kenikmatan alam. Baik, inilah kajian kita pada sore hari ini. Mudah-mudahan Allah memberkati kita semua. Saya kembalikan kepada moderator ya. Masya Allah, alhamdulillah, terima kasih jazakallah Ustaz Dr. Andi Dursaltejang yang sudah menyampaikan konsep tentang hakul yakin, di mana beliau menggambarkan, mengilustrasikan, mudah-mudahan menjadi pemahaman. Nah, tentunya nanti ada tips-tips atau ikhtiar-ikhtiar sampai mencapai derajat hakul yakin untuk kita orang awam. Mungkin ini pendek, mungkin apakah nanti sampaikan waktu tausiah tarawih. Baik para jemaah semuanya, terima kasih jazakallah, selamat berbuka puasa dan mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.